Halo, kembali lagi di channel aku Karis. Jumpa lagi hari ini pembacaan tentang zodiak Sagittarius ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa vice versa, bisa kalian fokuskan energi kalian ada di mana. Karena ini aku tarik energinya banyak orang, bisa random ya, bisa terbolak-balik energi kalian ada di mana. Jadi kalau tidak cocok jangan dipaksa karena energinya ini bersifat random ya. Dan jika ingin konsultasi coaching silakan hubungi nomor aku di deskripsi di bawah di deskripsi. Oke. Judul Sagittarius. Perasaannya setelah kamu pergi darinya. Perasaannya dia itu apa aja sih setelah kamu benar-benar pergi dari dia? Perasaannya dia kita kepoin. Untuk Sagittarius kita kepoin ya, kepo di April 2022. Perasaannya setelah kamu pergi darinya di bulan April 2022 ini ya. Perasaannya seperti apa sih setelah kamu benar-benar pergi dari dia, Sagittarius? Oke. Wow. Sagittarius. Wow, spiritually always for nothing. Oh, we will attack forensics. Kenapa dia ini? Kenapa? Aku lihat ini seperti don't breathe and good your way. Sagittarius, kenapa kamu ini? Aku lihat ya untuk Sagittarius ya, seseorang yang kalian fokuskan ini ya di bulan April 2022. Seseorang ini benar-benar koneksinya ini benar-benar spiritual ke kamu. Makanya setelah kamu benar-benar pergi ya, kadang kalian merasakan kayak tiba-tiba perasaan kalian itu gelisah, habis gitu ada juga yang susah tidur, ada juga yang tiba-tiba teringat seseorang ini ya, setelah meskipun udah lama, setelah udah berbulan-bulan healing segala macam juga ya, kalian melakukan healing terus menenangkan diri gitu ya. Tapi ini aku lihat ya untuk Sagittarius, seseorang ini sangat ingin koneksi sama kamu setelah kamu benar-benar pergi dari dia. Perasaannya itu kayak tersentuh gitu ya dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kalian berikan sama seseorang ini. Dan ada juga di masa-masa kemarin gitu ya, kalian itu sempet benar-benar kasih effort banget sama seseorang yang kalian fokuskan ini. Dan ada juga membalanskan perasaan yang pernah kalian beri sama seseorang ini. Akhirnya seseorang ini yang kalian fokuskan ini netting banget sama kamu. Kok bisa gue ini kayak susah banget ngelepas dari kamu setelah gue perbuat dari elu, padahal gue selalu meskipun gue sendiri pernah sih nyakiti seseorang, tapi nggak kayak seperti ini juga gitu. Gue juga pernah nyakitin ataupun tanpa minta maaf pun ya, gue udah habis itu having fun lagi. Tapi ini kenapa koneksi ini muncul mulu tanpa gue sadari pun, muncul datang pergi mulu gitu, kayak apa ya, kayak tanpa diduga-duga gitu. Terus penyesalan juga ini, gue juga bingung. Gue pengen datang ke lu, tapi di satu sisi lain gue berat dengan kondisi yang gue alamin saat ini, padahal gue sendiri ada personality sama seseorang gitu. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Tarotnya, kenapa ini Sagittarius? Perasaannya setelah kamu pergi darinya, perasaannya seperti apa sih setelah kamu benar-benar pergi dari dia? Apakah dia bingung? Apakah dia merasa bersalah? Apakah dia entah, nggak tahu. Tuh kan,
Resah juga. Sagittarius, kenapa ini kamu? Ada di Hangman. Ini ya, aku lihat ya, untuk Sagittarius sebenarnya yang pernah menyakiti kamu ataupun yang pernah kamu menyakiti dia ya, bisa terbolak-balik. Ini yang biasanya mempunyai energi yang playing victim, akhirnya ini tersadarkan dengan apa yang dia perbuat. Oh iya sih, gue salah, apa yang pernah gue buat sama lu gitu. Ada juga yang awalnya childish gitu, sekarang ada sedikit step demi step itu bisa berubah menjadi lebih sedikit dewasa. Nggak banyak sih nggak banyak tapi agak sedikit lebih dewasa dari sebelumnya. Dan ada juga ini seseorang yang pernah menyakiti kamu apa segala macam. Ini ada penyesalan yang dia rasakan. Oh iya sih, gue nggak pernah kasih feedback ke lu. Ada kesadaran dalam dirinya sendiri yang dia perbuat itu, kayak iya gue yang salah, seharusnya gue sendiri itu harus benar-benar bisa mempertahankan hubungan gue sih sama lu gitu. Dan ada juga ini benar-benar ya, kamu bisa seseorang yang kalian fokuskan ini ya, Sagittarius, perasaan setelah kamu pergi darinya ya. Ini ada seseorang ini sangat kayak kangen banget, ingin menyentuh fisik kamu, ingin menyentuh ya sesuatu hal ya yang pernah kalian lakukan, apa itu. Nah, dan ada juga ini di bulan April ini kalian udah benar-benar memfokuskan dalam diri kalian sendiri untuk mencapai target-target yang pernah terbengkelai, dan memfokuskan untuk mencari cuan dibandingkan memfokuskan sama seseorang yang membuat kalian ini menjadi bingung, lonely, tanpa kalian sadari itu fokus mulu. Jadi akhirnya apa? Kalian stuck dalam satu fase yang membuat kalian itu diem, merenungkan, gak fokus dengan kerjaan, akhirnya terbengkelai semua gitu. Akhirnya ini kan kalian mencoba dealing, mencoba untuk mencari pencerahan ke sana kemari, akhirnya jadi lebih ke spiritual, koneksi spiritual, meskipun kalian enggak koneksi kayak semacam kalian kan sudah kayak lost contact, sama-sama pasif, tapi energinya ini masih saling tarik menarik sampai saat ini sih, satu sama lain. Meskipun di satu sisi lain ya, yang kalian fokuskan itu kayak semacam, kenapa sih gue tuh nggak bisa melupakan lu, ataupun perasaan gue aja sekarang masih banyak sering menjadi konflik batin sama lu, sedangkan gue sendiri gue nggak menyadari dan apa yang gue lakukan sampai benar-benar gue merasakan seperti ini gitu ya. Yuk kita lihat dari romance angelnya ya, perasaannya setelah kamu pergi darinya di April 2022 untuk Sagittarius. Thankfulness, love yourself. Play attraction to the right place. Harus you relax. Ini ya perasaannya setelah kamu pergi dari seseorang ini. Perasaannya seperti apa sih setelah kamu baru-baru pergi dari dia itu apa? Ini ya, yang kemarin-kemarin kalian kan selalu banget kasih effort sama seseorang ini tanpa dia kasih feedback ke kamu kan ya. Akhirnya seseorang ini benar-benar setelah kamu kan pergi banget ya, udahlah bodo amat gitu ya. Akhirnya seseorang yang kalian fokuskan ini kayak tersadarkan ya, namanya kalau bocil ya, kita nggak bisa menentukan umur ya, meskipun umur udah terbilang dewasa, tapi kan kalau sifat masih bocil gitu ya, kita kan nggak tahu bisa apa coba ya. Akhirnya seseorang ini untuk menyadari seperti itu aja butuh waktu
butuh waktu lama untuk tersentuh hatinya. Habis gitu mulai lagi bocilnya lagi, akhirnya kan kalian capek gue dengan koneksi seperti ini ya, nggak ada balance-nya apa yang gue effort seperti ini ya. Meskipun ya aku lihat ini kan kalian udah bener-bener let's go untuk ya udah deh capek dengan seperti ini, jadi kalian tuh lebih fokus ke cari cuan aja. Dan kalau ini kan kalian kan koneksi sama orang yang suka flying victim gitu, yang ngerasa bersalah banget, padahal yang apa ya, kayak seseorang kan nyakiti kamu, ujung-ujungnya dia kan malah berpikirnya gue yang tersakiti apa segala macam, padahal kan yang nyakitin kan dia seolah-olah dia yang tersakiti, jadinya kan gemoy banget kan, bikin gemes gitu. Aku lihat juga setelah kalian benar-benar pergi gitu ya, dan lebih memfokuskan untuk mencintai dalam diri kalian sendiri, memfokuskan dalam membahagiakan diri kalian sendiri. Aku lihat ini ada pencapaian yang selama ini tertunda, ini akan merasa sedikit demi sedikit ini mampu kalian rasakan. Pencapaian dalam finansial yang sempat amburadul, akhirnya kalian ini banyak yang kalian peroleh. Dan ingat, jangan banyak pengeluaran ya, kalau enggak terlalu penting-penting banget, supaya finansial bisa terkontrol dengan sesuai kapasitas kalian. Oke. Readingannya cukup sampai di sini, dan aku sebentar. Aku lihat dulu ya untuk kalian berdealing sama orang. Ada Leo, Pisces, dan Virgo. Ada juga Libra, terus ada juga ini Capricorn, terus ada juga Aquarius dan Virgo, dan sesama juga Sagittarius. Oke. Readingannya cukup sampai di sini, dan jika memang resonat ambil yang bermanfaatnya aja, dan jika memang tidak resonat jangan dipaksa, karena energinya ini bersifat random, bisa putar bolak-balik, bisa vice versa. Oke. Dan jika ada kata-kata yang salah buat kalian, saya mohon minta maaf banget ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selalu dukung di channel aku. Terima kasih. Bye bye.